Saya lebih senang menciptakan sendiri daripada saya menjiplak atau meniru pada orang lain. Bahkan jamu-jamu yang saya keluarkan itu tidak sama dengan orang lain. Banyak sekali pasien yang sakit lepas dari dokter, yang gagal di dokter, gagal di rumah sakit, yang kita sembuhkan seperti yaitu jantung, paru-paru, liver, asma, kencing manis, kanker, tumor, banyak sekali. Terus kemudian saya dengar itu waktu jenengan matek sebagai tabib itu jenengan terkenal sebagai spesialis penyakit kanker, Mbah. Bahkan rumah ini pun adalah rumah hasil dari jenengan mengobati penyakit kanker itu, benar, Mbah? Padahal penyakit kanker itu sangat sulit disembuhkan, Mbah. Tapi jenengan hanya dengan bermodalkan ramuan Jawa atau ramuan herbal itu bisa menyembuhkan kanker itu. Kenapa, Mbak? Gimana? Maksudnya itu apakah memang kankernya itu bukan yang kanker yang ganas atau gimana itu, Mbak? Kita tahu bahwa penyakit kanker tidak ada obatnya, yang salah satu pengobatannya diangkat. Ya, kita harus tahu bahwa penyakit kanker itu tidak ada obatnya, caranya hanya yang pertama kemoterapi dan diangkat atau operasi. Nah, kita walaupun menjadi seorang tabib pun paham dengan itu. Namun kita juga punya andalan, yaitu Sang Pencipta Alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kesulitannya, kalau Allah memberikan jalan, insya Allah pasti akan disembuhkan. Sehingga kita kalau mengincar, kalau kita berdasarkan dengan ilmu kedokteran atau berdasar dengan pasien-pasien yang sulit disembuhkan, berdasarkan kalau kita mengingat bahwa banyaknya penyakit yang begitu kronis, atau banyaknya orang yang sakit yang gagal, atau banyaknya orang sakit yang tidak dapat disembuhkan, atau banyaknya orang-orang yang menerima kegagalan, kita pun juga takut. Karena apa? Karena sebatas jamu itu nilainya rendah sekali. Dengan kita akui bahwa di masa pengobatan di zaman sekarang itu yang namanya herba atau alternatif itu lebih condong rendah. Tapi diunggulkan pengobatan secara medis, karena pengobatan secara medis bisa dibuktikan, bisa dipraktekkan dan terbukti nyata. Kalau pengobatannya bersifat rempah-rempah atau ramuan, itu kan alternatif, kadang sembuh kadang tidak, sehingga kebuktiannya itu masih diragukan. Sehingga dengan dasar-dasar itulah maka kita memakai dengan jalur-jalur kepangeranan, jalur-jalur doa, Mbak. Kita mengandalkan doa, sehingga walaupun jamunya diperkirakan nanti kita tidak punya kepastian keyakinan yang kuat, namun apabila kita punya keyakinan kepada Tuhan, kita ya pasrah diri pada Tuhan. Karena penyakit itu yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijabulnya ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyakit datang karena Tuhan, nanti dijabut oleh Tuhan. Itu kepercayaan saya. Namun dengan demikian tidak semudah yang kita bicarakan, bahwa menyembuhkan orang itu benar-benar pusing, susah sekali, ada tanggung jawab yang besar. Kita malah letakkan, kita memberikan minum atau memasukkan jamu kepada orang, itu tanggung jawabnya besar. Kalau kita salah mengobati dan salah memasukkan, dan mereka yang diobati, mereka yang dimasukkan, mereka yang dikasih minum itu meninggal, atau mereka kontradiksi, atau mereka keracunan, atau mereka mendem, maka tentu kita akan berhadapan dengan hukum. Makanya dengan kesulitan-kesulitan, dengan tanggung jawab yang besar itu, kita semakin tua semakin lelah, Mbak. Semakin lelah sekali mengatasi pasien. Kadang-kadang jam 1 malam didodol diminta hadir, kadang-kadang dikasih minum jamu, kemudian jam 1 malam kontradiksi jamu. Karena kan kadang-kadang ada pasien yang minum obat-obat biasa, misalkan obat ultraflu, obat pedis, dia lupa, terus kemudian minum jamu, sehingga bersamaan, Mbak. Setelah minum obat minum jamu, karena mereka lupa. Itu yang susah kita. Sehingga kita harus bertanggung jawab. Sering sekali jam 1 malam, jam 4, jam 12, jam 11 itu kita sudah tidur nyenyak-nyenyak, dipanggil oleh pasien untuk mendatangi agar menyelesaikan mereka-mereka yang keracunan atau mendem, Mbak. Tapi alhamdulillah selama saya menjadi tabib belum pernah mengalami mengobati orang sakit terus mereka meninggal, belum pernah. Segala sesuatunya saya pikirkan lebih lunak, lebih jelimet, sehingga misalkan ada pasien yang agak nggak nyaman saja sudah saya atasi gitu loh. Ya memang di setiap langkah itu jenengan saya tahu sekali bahwa Anda itu selalu hati-hati, Pak. Saya berhati-hati sekali, Pak, karena kita tahu hukum dan ini bukan permasalahan sembarangan, kita tidak boleh sembrono. Sehingga alhamdulillah
selama menjadi tabib 18 tahun tidak pernah bermasalah dengan hukum. Ya, terus kemudian saya dengar ya, dari kesaksian orang-orang yang berobat ke jenengan bahkan hingga saat ini, Bang. Ya. Mereka cenderung lebih puas kalau jenengan sendiri yang membuatkan jamunya, bahkan yang meramu atau mengudek itu jenengan sendiri. Itu apakah di setiap jamu yang jenengan berikan dari tangan jenengan itu ada nilai-nilai doa atau mantra-mantra tertentu atau gimana, Mbak? Itu kenapa kok sampai mereka itu nggak mau kalau dilayani karyawan jenengan yang lain? Yang jelas dengan keyakinan, karena bahannya juga sama. Yang namanya sudah yakin, misalkan kita mengobati orang atau kita mencari obat orang lain, kemudian kita sudah tidak percaya yang mengobati, otomatis kan tidak mungkin sembuh. Dengan dasar-dasar sembuh, kita harus percaya yang mengobati. Misalkan kita ke rumah sakit, sama dokternya saja sudah tidak percaya, otomatis tidak akan sembuh, Mbak. Sehingga harus percaya rumah sakit mana, dokter siapa, biar kita itu bisa sembuh gitu loh. Sehingga memang faktor keyakinan akan bagaimanapun tetap berlaku di mana-mana. Keyakinan penting bagi orang-orang yang mencari kesembuhan. Pengalaman kita, sebenarnya kita sudah tidak eksis lagi tentang jamu, sehingga kita sudah berhenti total. Bahkan saya sering dikejar untuk menyembuhkan orang, tapi kita menghindar. Karena kita memang sudah lepas dari hal itu, Mbak. Kita sudah masa tua, kita mencari pekerjaan yang ringan, yang nyantai, yang tidak beban. Itu maksud saya seperti itu. Tapi hingga saat ini pun masih banyak sekali, Mbak, orang-orang yang mencari jenengan, bahkan datang ke rumah ini untuk meminta ramuan dari jenengan gitu. Apakah nanti kalau misalkan, Mbak, ini misalkan teman-teman itu ada yang minta online, itu apakah jenengan akan layani atau hanya khusus orang-orang yang datang ke sini atau orang-orang terdekatnya dengan Mbak? Sementara kita tidak bisa online dan tidak bisa melayani, kalau orang tersebut bukan langganan kita atau mereka tidak benar-benar butuh, kita menghindar, Mbak, karena kita sudah capek dan lelah mengobati orang sakit. Ya teman-teman, itulah kita telah menguak sisi lain dari Mbah Kendel Jopo Montro, yang mana kita tahu kalau di rumah bahkan masyarakat sini itu melihat Mbah Kendel sebagai sosok sesepuh bini sepuh, sosok budayawan dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu Mbah Kendel juga merupakan seorang tabib yang sangat luar biasa dan bahkan saksinya banyak sekali hingga saat ini. Mungkin di lain waktu kita akan menguak pengalaman-pengalaman dari Mbah Kendel Jopo Montro yang lain sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dari pembahasan kita kali ini kita tahu bahwa kesembuhan itu datangnya hanyalah dari Allah. Apapun obat yang kita minum, meskipun itu hanya herbal atau terdiri dari obat-obat yang ada di sekitar kita, jika Allah menghendaki itu pun bisa menjadi kesembuhan bagi kita semua. Mbak Kendel, jenengan mungkin ada tambahan yang lain, Mbak? Apabila Anda semua memiliki masalah penyakit, yang penting kita jangan patah semangat, kita masih terus berusaha mencari kesembuhan kemanapun agar berhasil, sehingga tidak ada kata-kata lelah apabila ingin mencari kesembuhan, karena mencari kesehatan memang mahal sekali, mencari kesembuhan memang tidak begitu mudah, namun apabila sudah sembuh maka dianggaplah mudah. Sehingga kita yang berusaha. Tentang hal yang lain kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahasanya Jawa ada beritani ati tan bedak kudaning pasti, budidayani menungso tan bisa mungkuli garsi kang kawaso. Walaupun kita pinter, walaupun kita usaha sebagaimanapun, apabila kita diberikan kesembuhan, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Namun apabila kita gagal, kita juga mengucapkan terima kasih, karena semua itu sudah diatur Sang Pencipta alam dalam kehidupan ini. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Raya Kang Minangge. Amin.